Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Mutia Novitasari, biasa dipanggil Mutia dengan NIM 22002117. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit analisis hasil analisis video dengan materi komunikasi organisasi. Baiklah, sebelumnya kita ketahui apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu ide, gagasan, dan pikiran dari seseorang yang kita sebut sebagai informasi. Seseorang yang memiliki sumber informasi disebut sebagai komunikator. Contohnya seperti seorang guru yang ingin mengajar. Berarti seorang guru tersebut memiliki sumber informasi yang akan disampaikan kepada komunikan, yaitu siswa-siswanya. Jadi, apa itu informasi? Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain, bahkan ke beberapa orang, sehingga terjadilah suatu interaksi. Dan interaksi tersebutlah yang kita sebut sebagai komunikasi. Adapun proses terjadinya komunikasi terjadi dalam beberapa kegiatan, yang itu berawal dari seorang komunikator yang ingin menyampaikan suatu informasi. Informasi apa yang akan disampaikan, dengan media apa informasi itu akan disampaikan, kepada siapa informasi itu akan disampaikan, dan dengan strategi apa informasi itu akan disampaikan. Dalam proses penyampaian informasi ini, seorang komunikator mesti tahu siapa lawan bicaranya, mesti tahu bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya, bagaimana karakteristiknya, sehingga komunikasi atau informasi ini dapat tersampaikan dan mudah dimengerti oleh komunikannya. Apabila komunikator berhasil mendesain informasi ini sebaik mungkin dan menyederhanakan pesan atau informasi ini sehingga komunikan mudah memahami informasi yang disampaikan, maka komunikasi ini dianggap berhasil. Tapi di dalam suatu keadaan bahwa komunikasi ini tidak akan terlepas dari gangguan-gangguan yang mungkin terjadi yang akan menyebabkan proses penyampaian informasi ini terganggu atau berubah. Hal ini harus diwaspadai oleh komunikator terkhususnya. Karena apa? Karena keberhasilan dari suatu komunikasi itu berada di tangan komunikator. Adapun unsur-unsur komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikator. Komunikator adalah seseorang yang ingin menyampaikan suatu informasi atau seseorang yang memiliki ide atau pikiran atau gagasan. Contohnya seperti seorang guru, dosen, bahkan siapapun yang memiliki sumber informasi itu disebut sebagai komunikator. Yang kedua ada pesan atau informasi. Pesan atau informasi ini adalah sesuatu yang akan disampaikan kepada komunikan. Bentuknya bisa seperti gerakan ekspresi wajah, tulisan, bahkan kata-kata. Tetapi dalam menyampaikan informasi ini atau berkomunikasi ini tidak perlu secara langsung, bisa secara tidak langsung, misalnya seperti telepon, chat, zoom, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada saluran atau media, yaitu sarana apa yang akan digunakan saat penyampaian informasi tersebut. Selanjutnya ada komunikan, itu seorang yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan itu objek, yaitu objek dari pesan yang akan disampaikan. Tanpa adanya komunikasi ini tidak akan bisa terjadi. Selanjutnya ada gangguan. Dalam menyampaikan informasi pasti tidak akan terlepas dari yang namanya gangguan-gangguan. Contohnya seperti gangguan kondisi alam ataupun gangguan seperti dalam proses mengajar, dalam keadaan kelas yang ribut dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada umpan balik, yaitu respon atau tanggapan dari komunikan. Bagaimana tanggapan dan respon komunikan terhadap informasi yang telah disampaikan oleh komunikator dan diterima seperti yang diharapkan oleh komunikator.
Selanjutnya ada tujuan dari komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan seseorang, membentuk sikap dan pendapat serta tingkah laku seseorang. Dalam beberapa rangka dalam merubahi pola pikiran, wawasan seseorang. Contohnya seperti belajar. Dengan belajar kita mendapat atau memperoleh informasi-informasi baru yang dapat mengembangkan pola pikir kita untuk lebih dewasa lagi dan mengembangkan wawasan kita, bagaimana cara kita menghadapi suatu keadaan, cara bersikap kepada orang lain, memecahkan masalah yang akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi adalah pertama sebagai media ekspresi, contohnya sebagai ungkapan rasa seseorang yang dicantumkan dalam bentuk komunikasi seperti ungkapan rasa sedih, rasa marah, kecewa, bahagia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proses pengembangan kreativitas dan inovasi, yaitu sudah kita sebutkan seperti tadi, yaitu mengembangkan informasi dan kreativitas seseorang sehingga seseorang tersebut bisa memecahkan suatu masalahnya sendiri dan mencari solusinya dengan adanya informasi tersebut. Selanjutnya ada proses transfer pengetahuan, ya contohnya juga seperti proses belajar mengajar. Dan kesimpulannya adalah kita sebagai makhluk sosial, komunikasi adalah suatu hal yang penting dan biasa kita lakukan. Karena apa? Karena adanya komunikasi ini itu membuat kita menjadi lebih dekat dan berinteraksi, baik itu dari keluarga, teman, guru, bahkan organisasi-organisasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.